profesi guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya izin untuk mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan. Wawancara apa nih? Profesi guru. Iya, kamu namanya siapa? Dahlia. Dahlia. Kelas berapa? 4. Iya, sama. Apa coba yang akan ditanya? Sejak kapan Ibu menjadi guru? Ibu menjadi guru itu sejak tahun yang formalnya itu sejak tahun 2005 2006 gitu. Jadi udah berapa tahun sampai sekarang coba? Bisa itu? Kurang lebih udah 19 tahun ya. Ya. Apakah menjadi guru cita-cita Ibu sejak kecil? Cita-cita Ibu kalau yang awal itu banyak cita-citanya. Waktu kecil itu Ibu tuh pengen jadi perawat asalnya itu. Kemudian pas kalau suka diajak cerita sama nenek itu suka doain Ibu bahwa nenek itu harus jadi penerus ayah Ibu jadi seorang guru. Jadi di situ terinspirasi dan termotivasi Ibu ingin menjadi guru gitu ya. Apa alasan yang mendasari Ibu hingga saat ini menjadi guru? Alasannya apa ya? Ibu merasa senang kalau sedang mengajar, kemudian Ibu ada harapan ingin menjadikan generasi Indonesia yang cerdas itu, karena guru bisa menyampaikan ilmu, bisa membimbing anak-anak dari mulai nggak bisa menjadi bisa, dari mulai nggak tahu menjadi mereka tahu gitu ya. Gitu. Mungkin bisa diceritakan susah senangnya selama Ibu menjadi guru. Susah senangnya sebetulnya lebih banyak senangnya kalau sama menjadi guru. Enak banyak tersenyum jadi guru itu ya. Soalnya apa? Anak-anak itu banyak karakternya dan di situ membuat kita bahagia gitu ya. Kemudian kalau susahnya yaitu kalau misalkan ada anak yang jarang masuk sekolah, kurang dukungan dari orang tua untuk belajar, untuk masuk sekolah, itu yang agak susah. Jadi ada tantangan dari keluarganya itu ya. Kemudian anaknya juga pemalas, itu paling susahnya itu ya. Adakah upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar? Upaya yang apa maksudnya nih? Upaya yang harus dipersiapkan oleh Ibu dalam proses mengajar. Dan paling Ibu mempersiapkan, misalkan hari ini Ibu akan mengajar apa, tentang apa, mata pelajaran apa, itu ya, waktunya berapa jam, terus metodenya seperti apa, supaya proses pembelajarannya menyenangkan, senang di anak-anak, senang di Ibu, dipahami oleh anak-anak, disukai oleh Ibu, itu ya. Paling Ibu sukai dari pekerjaan sebagai guru? Sebagai guru, yang pertama Ibu senang sama anak-anak gitu ya, Ibu suka sama anak-anak. Jadi ketika dekat dengan mereka, Ibu bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kemudian anak-anak juga banyak yang kreatif, yang aktif gitu ya. Itu yang Ibu sukai ya. Sebab apa yang Ibu jadikan motivasi untuk terus menjadi guru? Ada semangat dalam diri Ibu yang paling dalam adalah satu, ingin mencerdaskan anak bangsa itu. Jangan sampai kejadian yang dulu-dulu dialami oleh nenek moyang kita, yaitu dijajah oleh negara lain, itu jangan sampai terjadi lagi. Nah sekarang bentuk penjajahannya beda ya, dengan IT, dengan pakaian segala macam lah, dengan makanan. Nah pengennya Ibu jadi termotivasi bahwa anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang cerdas, generasi emas seperti programnya presiden kita ya.
generasi emas. Jadi nanti kita itu menjadi generasi penerus yang hebat, yang bisa menciptakan sesuatu sehingga nanti membuat Indonesia maju gitu ya. Menurut Ibu, apa saja kemampuan penting yang pernah dapatkan saat menjadi guru? Kemampuan penting kalau bagi seorang guru mah yaitu pertama wawasan harus luas ya, kemampuan keilmuan. Kemudian yang kedua kemampuan untuk berbicara, berkomunikasi, harus berkomunikasi dengan baik menghadapi siswa-siswanya. Jangan sampai guru memberikan komunikasi contoh yang jelek gitu ya terhadap anak-anaknya. Kemudian kemampuan bersosialisasi. Nah, kita tidak hanya berhubungan dengan siswa saja, tetapi ada orang tua siswa, ada masyarakat di lingkungan sekolah, itu kan gitu kemampuan yang harus kita miliki itu. Ya. Apa saran Ibu untuk anak-anak yang ingin menjadi guru? Nah, kalau misalkan ada anak-anak yang cita-citanya ingin menjadi guru, satu kuncinya niat yang kuat, berdoa dan berusaha. Dengan cara apa berusahanya? Belajar yang rajin. Kemudian nanti kalau udah besar nih, ada kuliah ya. Kan sekarang masih SD, MI. Nah, nanti lanjut ke SMP, SMA. Kemudian kuliah. Nah, kuliahnya itu berarti harus fokus ke jurusan keguruan gitu ya. Bagaimana harapan Ibu untuk dunia pendidikan ke depannya? Harapan Ibu pastinya dengan adanya perkembangan dunia sekarang ya, dari segi IT, kemudian perkembangan kurikulum juga diharapkan adanya kesesuaian kurikulum dengan perkembangan sekarang, kemudian dengan kondisi masyarakat masing-masing. Jadi kurikulumnya itu diberikan kebebasan disesuaikan dengan situasi kondisi daerah masing-masing, tetapi tanpa menghiraukan kemajuan teknologi sekarang itu. Ibu, terima kasih waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancarai. Ya, sama-sama. Sukses ya. Sekian wawancara dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq.